semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan melakukan presentasi ya di mata kuliah Pendidikan Sosial dan Emosional pada topik demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Anissa Lutfianti. Kemudian teman anggota yang lain ada Eva Kurniati dan Dini Intan Kiransari, kemudian ada Chandra Wahyuning Tias. Selanjutnya, Mbak, silahkan untuk bisa dipresentasikan mengenai tantangan dan kasus dalam pembelajaran emosional ya. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Untuk yang pertama, ada pertanyaan apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional adalah bagaimana seorang guru untuk dapat mengelola emosinya dengan baik di depan peserta didik dan orang lain. Selain itu, tantangan guru yang lain adalah bagaimana cara yang dapat digunakan untuk melatih dan mengajarkan peserta didik untuk mengolah dan mengontrol emosinya. Kemampuan mengontrol emosi perlu dilakukan guru maupun peserta didik. Apabila keduanya dapat mengontrol emosinya dengan baik, maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Ada pengalaman tentang bagaimana saya mengelola emosi dan sosial saya di lingkungan sekitar. Terdapat peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kondisi atau situasi hatinya. Peserta tersebut cenderung murung atau tidak mau mengikuti pembelajaran jika moodnya jelek. Pada saat proses belajar mengajar, juga terkadang ada peserta didik yang berebut tentang memilih materi. Oleh karena itu, perlu kemampuan mengelola emosi agar saling berempati satu sama lain. Kemudian, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Ada pengalaman tentang bagaimana saya mengelola emosi dan sosial saya di lingkungan sekitar. Terdapat peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kondisi atau situasi hatinya. Peserta didik tersebut cenderung murung dan tidak mau mengikuti pembelajaran jika moodnya kurang bagus atau jelek. Pada saat proses belajar mengajar, juga terkadang ada peserta didik yang berebut tentang memilih materi. Nah, oleh karena itu perlu adanya kemampuan dalam mengelola emosi agar saling berempati satu sama lain. Kemudian, selain itu, tantangan yang dihadapi guru terkait sosial emosional yaitu jika ada anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, dia akan bertingkah kurang wajar karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, sedangkan anak yang mendapat perhatian berlebihan dari orang tua, maka anak akan bertingkah laku kurang mandiri. Nah, ini merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh guru. Kemudian, cara mengembangkan sosial emosional anak yaitu dengan memberikan rangsangan. Bisa berupa rangsangan penglihatan, pendengaran, maupun rangsangan sosial. Selanjutnya, Selanjutnya. Mbak Eva. Oh iya, baik, terima kasih. Dan selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional?
Dan apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, sekolah itu bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara sekolah dapat berkomitmen dengan guru-guru, peserta didik, wali murid, kepala sekolah, dan wali sekolah untuk sama-sama saling mendukung agar terciptanya lingkungan sosial emosional sekolah dengan cara saling menghargai dan menghormati. Nah, tantangan yang dihadapi bagi sekolah adalah beragamnya karakteristik peserta didik, sehingga dalam membuat program-program itu perlu mempertimbangkan dari berbagai perspektif yang dinilai baik untuk semuanya. Selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan itu dengan menyediakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, lalu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Selain itu, menambah dan mengoptimalkan peran guru kelas sebagai pembimbing dan pembinaan konseling, dan mengalokasikan waktu belajar yang efisien. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah karakteristik peserta didik itu bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, jadi ya, karakteristik peserta didik itu bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karena sosial emosional itu setiap orang itu berbeda-beda. Nah, menghadapi kendala tersebut itu guru dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mencari solusi yang tepat untuk dapat menangani atau memperlakukan peserta didik. Karena setiap peserta didik itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, solusi yang dapat diambil dari berbagai perspektif bukan hanya satu perspektif, sehingga keputusan menjadi lebih baik dan tepat. Hal ini didukung oleh kutipan yang diambil dari jurnal Idrus tahun 2020 halaman 145. Di situ dijelaskan bahwa kecerdasan emosional peserta didik sekolah dasar itu dapat dikembangkan melalui pendidikan karakter. Karena penerapan pendidikan karakter akan menghasilkan peserta didik yang memiliki kecenderungan kecerdasan emosional, yaitu peserta didik yang mampu mengelola emosinya dengan baik, memotivasi diri, memiliki rasa empati, dan membina hubungan baik dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya silakan kepada Mbak Chandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eva. Nah, di sini selanjutnya saya akan menyampaikan bahan diskusi mengenai film yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut? Jadi di sini ada film yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satunya itu adalah Laskar Pelangi. Jadi, dari film yang sudah kami tonton, mempelajari bahwa guru itu sebagai agen perubahan mengandung makna bahwa guru sangat berpengaruh dalam pembaruan di dunia pendidikan. Sehingga, sebagai sosok profesional yang telah kemampuan dan keterampilan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, namun posisi guru tidak akan pernah bisa digantikan dan peserta didik akan tetap membutuhkan sosok seorang guru. Kemudian di sini ada alternatif film yang lain. Anda bisa menonton alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Anderson dalam menjalani kehidupannya di suatu asrama elit. Kemudian ada Walton Academy pada tahun 1959. Selain berpusat kepada tokoh Todd,
Namun juga kepada Keating. Jadi dalam setiap karakter film yang ada di sini itu ditunjukkan sedang berurusan dengan masalah mereka masing-masing. Ada yang sibuk dengan mengejar impian, ada juga yang mengurus masalah percintaan, menemukan jati diri dan sebagainya, permasalahan yang dilarang pada umumnya. Hingga akhirnya ketujuh sahabat tersebut dipertemukan oleh seorang guru bahasa Inggris baru mereka yang bernama Mr. John Keating. Guru tersebut menginspirasi murid-muridnya untuk bermimpi dan mengikuti kata hati mereka. Cara Mr. Keating mengajarkan sangat berbeda dengan guru-guru lainnya. Beliau mengajarkan puisi kepada para siswa dengan menggunakan metode langsung. Meskipun metode tersebut tidak sejalan dengan kurikulum yang ada pada di sekolah. Para siswa mendapatkan materi secara baik dengan cara yang juga menghibur. Dengan metode tersebut, seorang guru bukanlah pusat pembelajaran, sehingga guru akan meminta pendapat dari para siswa. Sehingga melalui cara ini, mereka dapat memahami konsep dari materi yang dipelajarinya. Kemudian, di sini ada yang kedua itu Sekolah Rimba. Ini juga salah satu film yang menceritakan tentang dunia pendidikan juga. Film Sekolah Rimba ini menceritakan kisah nyata dari catatan pengalaman Butet Manurung yang mengajar di hutan Bukit 12. Jadi di sana ada perjuangan Butet dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak rimba. Hampir 3 tahun bekerja di sekolah lembaga konservasi di wilayah Jambi, Butet Manurung telah menemukan hidup yang diinginkannya. Hal tersebut ialah mengajarkan baca, tulis, dan menghitung kepada anak-anak masyarakat suku anak dalam yang dikenal sebagai orang rimba. Orang rimba tinggal di hulu sungai Makekal di hutan Bukit 12. Pada suatu hari, Butet terserang demam malaria di tengah hutan. Seorang anak yang tak dikenal bernama Nyungsang Bungo datang menyelamatkannya. Kemudian ia berusaha dari ia berasal dari hilir sungai Makekal yang jaraknya sekitar 7 jam perjalanan untuk mencapai hulu sungai, tempat Butet mengajar. Kemudian, diam-diam, Bungo itu telah lama memperhatikan ibu guru tersebut ketika mengajar membaca. Ia membawa segulung kertas perjanjian yang telah ia cap jempol oleh kepala adatnya, kemudian surat persetujuan orang desa mengeksploitasi tanah adat mereka. Bungo ingin belajar membaca dengan Butet agar dapat membaca surat perjanjian tersebut. Pertemuan dengan Bungo menyadarkan Butet untuk memperluas wilayah kerjanya ke arah hilir sungai Makekal. Namun keinginannya itu tidak mendapatkan restu baik dari tempatnya bekerja, maupun dari kelompok rombong Bungo yang masih percaya bahwa belajar baca tulis dapat membawa malapetaka bagi mereka. Akan tetapi, melihat keteguhan hati Bungo dan kecerdasannya, membuat Butet mencari segala cara agar ia bisa tetap mengajar Bungo. Hingga malapetaka yang ditakuti oleh kelompok Bungo betul-betul terjadi. Butet kemudian terpisahkan dari masyarakat rimba yang dicintainya. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih waktunya. Kemudian di sini di poin 3, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional dari kedua film tadi ya, Deadwood Society dan Sekolah Rimba. Jadi setelah kami berdiskusi dan melihat filmnya begitu, kami dapat mempelajari dari kejadian atau film tersebut bahwa seorang guru merupakan seseorang yang penting dalam pendidikan, baik secara akademik maupun non-akademik yang menjadi teladan bagi anak didiknya. Hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional pada mata kuliah ini merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik
sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat mengantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Selanjutnya, jadi dari kesimpulan beberapa cuplikan film yang tadi sudah disajikan gitu ya, dari film Laskar Pelangi, Dead Society, dan Sekolah Rimba itu adalah beberapa film tentang seorang pendidik gitu ya. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa seorang guru harus bisa menjadi contoh untuk peserta didiknya, tak terkecuali dalam hal sosial emosional. Seorang guru perlu mengelola emosinya dengan baik di depan peserta didik dan orang lain. Meskipun dalam pelaksanaannya memiliki tantangan seperti karakteristik peserta didik yang beragam maupun lingkungan sekitar. Kemampuan mengontrol emosi perlu dilakukan guru maupun peserta didik agar kegiatan pembelajaran akan menjadi berjalan dengan baik dan lancar. Itulah gunanya atau fungsinya kita untuk bisa menahan emosi gitu ya, agar semuanya yang, apalagi kita sebagai seorang pendidik gitu ya, digugu dan ditiru oleh anak didiknya, dan dilihat oleh banyak ini. Kemudian dari beberapa yang sudah kami sajikan, itu sudah dilengkapi dengan daftar pustakanya. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan dari beberapa yang sudah kami sajikan di presentasi pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga sudah melihat presentasi dari cuplikan film yang sudah kami aturkan. Baik, presentasi malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.